Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Klub Belajar. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang 30 model soal penalaran logis. Oke, kita langsung masuk aja ya ke video intinya. Oke, nomor 1. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. A. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. B. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. C. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Dan E. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Kalau tadi kita sudah melihat di sini jelas kalau di sini katanya semua penipu itu pandai bicara dan ramah. Sedangkan Tuan M dia hanya tidak ramah walaupun pandai berbicara. Jika kita lihat dari sepintas, ini kita bisa menyimpulkan bahwa si Tuan M ini bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Ya benar ya teman-teman. Ya, jawabannya adalah D, karena syarat di sini ya, syarat seseorang itu dikatakan penipu adalah jika dia mempunyai dua hal ini, pandai bicara dan ramah. Sedangkan Tuan M ini pandai berbicara tetapi dia tidak ramah. Jadi kesimpulannya adalah Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Oke, next. Soal nomor 2. Semua siswa adalah anggota pramuka. Semua penghuni asrama adalah siswa. Sekarang opsi jawabannya adalah semua siswa adalah penghuni asrama. B. Semua anggota pramuka adalah penghuni asrama. C. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. D. Sebagian penghuni asrama adalah anggota pramuka. Dan E. Sebagian penghuni asrama adalah bukan anggota pramuka. Kalau kita lihat seperti ini, seharusnya kalau ada kata semua biasanya untuk premis khususnya adalah dengan kata sebagian ya teman-teman ya. Ya enggak sebagian atau bukan? Enggak ya. Karena di sini tidak ada di premis khususnya tidak ada kata sebagian, masih dengan kata semua. Sekarang kita lihat nih teman-teman. Kalau pilihan A, semua siswa adalah penghuni asrama, kira-kira benar nggak nih teman-teman? Semua siswa adalah anggota pramuka, semua penghuni asrama adalah siswa. Belum tentu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi, semua anggota pramuka adalah penghuni asrama. Bisa jadi. Kemudian C, semua penghuni asrama adalah anggota pramuka, bisa jadi juga ya. Kemudian D, sebagian tidak ya, karena kita tadi sudah bilang kalau semua berarti jawabannya tidak membutuhkan premis khusus atau sebagian. Sekarang kita lihat berarti antara pilihan B sama C. Sekarang kita lihat nih teman-teman. Tadi premis mayor, premis umum dan premis khususnya kita bisa lihat mayor di sini, kemudian minor di sini ya. Nah, biasanya kalau mayor itu dia tuh nanti dia akan menjadi predikatnya. Kalau yang ini biasanya akan menjadi subjeknya. Makanya di sini yang benar itu adalah yang C. Semua penghuni asrama adalah anggota pramuka. Bukan yang B ya teman-teman, bukan semua anggota pramuka adalah penghuni asrama. Ini karena berhubungan dengan premis minor dan mayor ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek sendiri yang mana yang harus menjadi predikat dan yang mana yang harus jadi subjek. Dan di sini anggota pramuka yang menjadi predikat dan penghuni asrama yang menjadi subjeknya. Oke teman-teman, next. Nomor 3. Hanya pelukis ternama yang mampu menirukan lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah orang ini pasti Leonardo. Ini jelas salah ya teman-teman ya, karena tadi emang di sini dibilang orang ini bukan pelukis ternama. Kemudian lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya.
Tidak ada tersirat sama sekali seperti ini ya teman-teman. Jadi otomatis ini salah. Kemudian yang C, orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bisa jadi nggak ya? Tidak ya, tidak tersirat ya teman-teman. Jadi otomatis salah. Kemudian orang ini pasti bukan Leonardo. Ini yang benar teman-teman, karena di sini jelas orang ini bukan pelukis ternama, dan di sini pelukis ternama itu adalah si Leonardo. Dan di sini Leonardo pelukis tidak ternama, ini juga salah pastinya. Makanya jawabannya adalah yang D. Oke, next, nomor 4. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Nah, sekarang kita lihat kira-kira jawabannya yang mana nih teman-teman? Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang tidak pandai. Sekarang kita lihat, kalau sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi pandai berbahasa Inggris. Sedangkan tadi katanya siswa yang pandai berbahasa Inggris, cocok ya teman-teman, karena tadi siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Nah, siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Jadi jelas siswa yang pandai bahasa Inggris ini gemar berdiskusi dan tidak pandai berdebat. Kalau ini gemar berdiskusi dan pandai berbahasa Inggris, tidak menyimpulkan yang ini ya teman-teman ya, yang berdebat ini ya, yang perihal berdebat ini ya. Ini juga sama, tidak pandai bahasa Inggris, tidak pandai berdebat. Oh no. Kemudian siswa tidak pandai berdebat, tapi tidak juga ya teman-teman ya. Ini karena ini tidak menyimpulkan secara keseluruhan dari premis-premis yang sudah disediakan. Oke, next, nomor 4. Nah, ini jawabannya. Kita langsung lihat ke nomor 5. Tadi nomor 4 ya, berarti sekarang nomor 5. Penumpang bus A harus membayar kontan atau membayar dengan kupon. Badu menumpang bus A padahal tidak membayar kontan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini jelas ya, karena di sini pilihannya membayar kontan atau membayar dengan kupon. Sebenarnya kita bisa langsung menyimpulkan bahwa si Badu ini walaupun dia tidak membayar dengan kontan, dia menumpangi bus A dengan membayar dengan kupon gitu ya. Makanya jawabannya adalah yang C. Next. Oke, ini dia penjelasannya, teman-teman bisa baca nanti. Kemudian nomor 6. Semua obat mengandung vitamin, sebagian obat rasanya pahit. Nah, dari sini jelas jawaban yang kita butuhkan adalah kata sebagian, karena di sini sudah dikhususkan dengan kata-kata sebagian. Sekarang kita lihat, semua obat mengandung vitamin, sebagian obat rasanya pahit. Sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. Salah ya, karena semua obat mengandung vitamin. Tidak ada obat yang tidak mengandung vitamin. Oke, coret, salah. Kemudian semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Yang rasa pahit hanya sebagian obat, tidak semua. Ini juga salah. Yang C, sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Nah, ini yang benar, karena rasa tidak pahit tetapi tetap mengandung vitamin. Coba kita lihat yang D, sebagian obat rasanya tidak pahit, dan tidak no, karena semua obat mengandung vitamin. Kemudian next, semua obat rasanya pahit, no, cuma sebagian obat yang rasanya pahit tapi mengandung vitamin. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Next, number 7. Oke, semua polisi pandai menembak dan tangkas. Tugas Tuan X tidak tangkas tetapi pandai menembak. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Tuan X tidak tangkas tetapi pandai menembak. Sedangkan semua polisi itu pandai menembak dan tangkas. Otomatis kalau dilihat dari secara on the surface, kita sudah tahu kalau di sini Tuan X ini bukan seorang polisi walaupun pandai menembak. Jadi jawabannya sudah jelas yang D. Oke, next, 8.
Kita masih punya banyak soal nih teman-teman, jadi kita cepat-cepat gitu ya. Nomor 8. Semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan bakti sosial. Sebagian sekolah yang suka mengadakan bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Jawabannya apa nih teman-teman? Coba kita lihat. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Kemudian semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. Kemudian semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik tetapi tidak suka mengadakan bakti sosial. Kemudian yang D, sebagian sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Kemudian E, semua sekolah tidak suka mengikuti kompetisi olahraga tetapi suka mengadakan pertunjukan musik. Sekarang kita lihat di sini ada kata semua sekolah, sekolah dan sebagian. Otomatis jawaban yang kita butuhkan adalah sebagian. So, B, C, E, coret. Sekarang kita lihat. Sebagian sekolah suka mengikuti kompetisi olahraga antar sekolah. Oke. Suka mengadakan tidak suka mengikuti. Bisa jadi. Kemudian yang dia sebagai sekolah suka mengadakan bakti sosial dan tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Nah ini kira-kira ini benar nggak nih teman-teman? Tidak suka mengadakan pertunjukan musik. Sedangkan tadi di sini di premisnya semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik. Jadi pilihan ini salah. Yang benar adalah yang A. Next kita menuju ke soal nomor 9. Oke, ini penjelasannya dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, next. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Nah, di sini ada kata sebagian. Jawabannya bisa jadi ada sebagian ataupun ada ya teman-teman ya. Oke, di sini jawaban ada semua. Sekarang kita lihat semua radio memakai baterai. Tidak memakai antena. Kita lihat dari A. A, radio yang tidak memakai baterai memakai antena panjang. Nope, salah karena semua radio memakai baterai. Next. B, ada radio tidak memakai antena panjang, bisa jadi tidak memakai baterai. Salah juga ya, karena tadi semua radio memakai baterai. Next, ada radio yang memakai antena panjang, tidak memakai baterai. Salah. Ada radio tidak memakai baterai, salah juga. Di sini sudah jelas tadi di premis ininya semua radio memakai baterai. Otomatis jawabannya adalah E. Ada radio yang tidak memiliki antena panjang, tetapi memakai baterai. Oke, next. 10. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Oke, dari sini kita menemukan jawaban yang pertama adalah dengan kata sebagian. Oke, karena ada kata sebagian. Oke, so B, C, D, coret. Sekarang kita lihat antara A dan I. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan buku kamus. Oke, dan bukan kamus ya. Tadi jelas di sini semua buku Anton bukan kamus dan sebagian bukunya adalah buku-buku agama. Oke, bisa jadi. Kemudian kita lihat sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Sebagian buku yang dimiliki Anton buku agama. Kemudian sebagian sisanya adalah buku berlaku umum. No, dari mana ini kata-kata umumnya ya? Oke, tiba-tiba muncul aja dia kata-kata umumnya buku umum. Oke, jawabannya adalah A yang benar ya teman-teman. Next, go ahead di nomor 11. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Ahmad makan makanan yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Otomatis di sini sudah jelas Ahmad makan bukan buah yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Jelas ya, yang dimakan Ahmad itu adalah bukan buah. Ya, jawabannya C. Okay, next. Semua pengarang mengarang dengan komputer. Sebagian pengarang mengarang cerita novel. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah kita lihat. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel dan tidak menggunakan komputer. Tidak ya, ini salah karena semua pengarang memakai komputer.
Tidak semua pengarang mengarang cerita novel, namun menggunakan komputer. Oke, bisa jadi sesuai dengan premisnya ya. Next, pengarang yang tidak menggunakan komputer tidak mengarang novel. Nope, ini salah karena tadi pegangan kita adalah semua pengarang mengarang dengan komputer. Oke, yang D, sebagian pengarang mengarang cerita dengan novel dan tidak menggunakan komputer. Salah lagi. Kemudian tidak semua pengarang mengarang dengan komputer. No, salah. Literally salah. Oke, jawabannya benar adalah B. Oke, next, 13. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Sayur tumis lebih enak dan lebih mahal dari sayur lodeh. Jelas ini opposite dari yang tadi ya. Ini kebalikan dari yang tadi. Sayur tumis tidak lebih enak dan lebih mahal. Nope, lebih murah ya. Sayur tumis lebih murah dibandingkan sayur lodeh. Sayur tumis tidak lebih enak ya dan tidak lebih mahal dari sayur lodeh. Oke, that's right. Kemudian yang D, sayur tumis lebih enak. No, tidak lebih mahal. Tidak, salah. Sayur tumis sama enak. No, jawabannya jelas adalah C. Oke, gampang ya teman-teman. Kita tinggal coret-coret. Oke, nomor 14. Diba kakaknya Sarah namun adiknya Gary. Dini juga kakaknya Diba dan lebih tua dibandingkan dengan Sarah. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling muda usianya. Kita lihat. Diba punya kakak yaitu Sarah. Oke. Dan Sarah itu adiknya si Gary. Kemudian Dini juga Dini juga kakak dari Diba dan lebih tua dibandingkan dengan Sarah. Nah, urutannya yang dari paling muda sampai yang paling tua adalah yang A. Di sebuah keluarga, ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai adik. Nah, jawabannya adalah A. Jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. Jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. C. Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. D. Jika adik bepergian, maka ayah tidak bepergian. E. Jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Sekarang kita lihat. Ayah selalu bepergian dengan ibu dan ibu selalu bepergian dengan adik. Nah, jika adik maka adik tidak bepergian. Bisa ya benar, bisa tidak ya karena jika ayah tidak bepergian maka adik bepergian. Enggak ya, kalau ayah bepergian maka ibu akan bepergian dan begitu juga dengan adik. Berarti ini salah. Kemudian jika ibu bepergian maka ayah tidak bepergian, salah juga karena mereka selalu bepergian berdua. Jika adik tidak bepergian maka ayah tidak bepergian. Ini benar ya. Jika adik bepergian maka ayah tidak bepergian, salah karena mereka selalu bepergian bersama. Jika tidak bepergian maka ayah. Oke, yang benar adalah C. Next, 16. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka, namun tidak senang bermain sepak bola. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah anak perempuan tidak gemar bermain bola. Tidak gemar, tidak senang, tidak gemar. Oke, kita keep aja dulu. Kemudian yang B, anak perempuan di dusun itu senang bermain boneka. Iya, benar ya. Tadi di sini gemar bermain boneka, kemudian di sini tidak gemar, sama ya, kita keep juga sama. Kemudian C, tidak seorang pun anak perempuan gemar bermain sepak bola. Kemudian tidak seorang pun anak perempuan dusun yang gemar bermain boneka. Nah, ini dia yang salah. Ini yang disuruh adalah yang tidak sesuai ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini tidak senang bermain bola. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, next. 17. Di sebuah kebun, cangkul selalu dipakai dengan sabit. Memakai sabit selalu disertai sarung tangan. Nah, kemudian kita lihat opsinya yang A, jika cangkul tidak dipakai, maka sarung tangan dikenakan.
Tidak ya, karena kalau pakai sarung tangan berarti dia memakai sabit. Oke, ini gak menyimpulkan secara keseluruhan. Kemudian yang B, jika sabit dipakai maka cangkul tidak dipakai. Nope, tidak disebutkan seperti itu. Kemudian jika sarung tangan tidak dikenakan maka cangkul tidak dipakai. Nah ini dia jawabannya teman-teman. Jelas ya, karena tadi jika pakai sabit selalu dipakai sarung tangan. Di sini jelas karena cangkul selalu dipakai dengan sabit, maka jika sarung tangan yang digunakan untuk memakai sabit tidak dipakai, maka cangkul juga tidak dipakai ya teman-teman. Oke. 18. Dedi gagah dan pintar. Dengan memahami pertanyaan tersebut bahwa Dedi gagah dan pintar, maka dari 5 pernyataan sedia, pernyataan yang menyebutkan Ahmad dan Dedi pintar adalah yang paling benar karena kata kunci menyebutkan Dedi pintar. Ini mungkin model soal baru ya teman-teman ya. Nih aku baru nemuin juga yang model seperti ini. Berarti kalau ada kata-kata seperti ini di mana dia mengatakan suatu hal yang positif tentang si Dedi, maka jawaban yang kita ambil juga yang positif ya. Oke, 19. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi B berwarna tetapi tidak cair. Otomatis jelas ini teman-teman, jawabannya adalah E. Karena jika dia berwarna tetapi tidak cair berarti dia bukan limbah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Oke, next 20. Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat. Dan Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, nah di sini kita bisa lihat ya, karena si Murni ini hanya menyukai orang ganteng. Dia menyukai Ahmad dan Hikmat. Dan mereka keduanya pasti berwajah ganteng. Makanya pilihannya adalah yang E. Next 21. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 30 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Nah Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Sekarang kita lihat kira-kira jawabannya. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah ya, karena dia hanya menerima bantuan. Dan tadi jika menerima bantuan hadiah adalah orang yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah. Oke, next 22. Teman-teman bisa baca sendiri ya penjelasannya. 22. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Nah, Purwakarta terletak di utaranya Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta. B. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. C. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan tidak ya. A. Tadi dari Bandung bisa tidak ya, karena kalau dari Bandung harus melewati Purwakarta, dan Purwakarta itu terletak di sebelah utaranya Bandung. Kemudian kita lihat lagi, tidak dapat disebut. Oke, kita lihat dulu. Ini sebenarnya untuk teman-teman yang dari daerah Bandung, Purwakarta, dan Jakarta sudah sangat paham ya dengan lokasi ini. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, sekarang coba kita bikin arah mata angin ya. Oke, di sini ada timur, kemudian selatan, kemudian barat, dan terakhir utara. Oke, tadi Bandung, di sebelah utara Bandung ada Purwakarta. Kita buat Bandung dulu sini. Kita buat dengan BDG. Oke, BDG Bandung. Nah, sekarang kita lihat di sebelah utaranya Bandung ada Purwakarta. Otomatis di sebelah selatannya Purwakarta adalah Bandung. Iya, jelas ya teman-teman ya. Makanya jawabannya adalah yang D ya. Sudah jelas sekali, walaupun teman-teman gak usah gambar mata angin mungkin, tapi untuk teman-teman yang tidak tahu di mana Bandung, Purwakarta, dan Jakarta mungkin akan sangat membantu dengan menggambar mata angin ini. Oke, jawabannya adalah D. Oke, next 23. Oke, ini penjelasannya. Oke, 23. Bahan katun lebih mahal daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal.
Oke, sekarang kita lihat untuk opsi jawabannya ada bahan nilon lebih tahan lama. Tidak ya, karena yang lebih tahan lama itu adalah si bahan katun. Jadi A salah. Kemudian yang B, bahan nilon tidak lebih tahan lama, tetapi lebih mahal juga tidak, salah. Karena dia lebih murah. Oke, bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Ini yang benar ya. Karena emang bahan katun yang lebih. Oke, next 24, Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah kita lihat satu-satu. Anton anggota pramuka tapi tidak pintar memanjat pohon. Tidak, salah ya, karena yang anggota pramuka semuanya pandai memanjat pohon. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi tidak ada informasi seperti itu. Kemudian yang C, Anton pintar memanjat pohon. Yes, ini dia jawabannya. Anton pintar memanjat pohon karena dia adalah anggota pramuka. Oke. Next. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Nah, sekarang kita lihat ini ada kata-kata semua sebagian. Kita bisa langsung melihat jawabannya pasti. Ini karena ada kata sebagian, jawabannya adalah sebagian ya. Dari sini kita lihat, kita cek dulu. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Benar ya, karena tadi tanaman berbunga itu, semua tanaman yang berbunga sebagiannya tidak berwarna yang indah. Oke, 26. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Tidak membayar kontan. Oke, ini sama seperti soal yang tadi ya. Jawabannya berarti Badu membayar dengan tiket abonemen karena dia nggak bayar pakai kontan. Oke, jawabannya adalah yang C. Next, semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Televisi hanya ada pada gerbong kereta X. Jadi kita lihat, gerbong kereta X dilengkapi toilet dan televisi. Yes, ini dia jawabannya ya. Karena si gerbong X ini yang punya fasilitas lengkap toilet dan televisi. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, next. Jika kondisi awak kereta api sehat dan rangkaian kereta api bagus, maka kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal. Jika kereta api tiba di tujuan sesuai jadwal, maka penumpang puas. Nah, jika penumpang kereta api puas, maka jumlah penumpang bus umum akan berkurang. Ternyata jumlah penumpang bus umum bertambah banyak. Nah, sebenarnya kita di sini bisa melihat perjikaan atau perandaiannya itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Makanya kenyataannya adalah kebalikannya, di mana di sini penumpang bis umum yang bertambah banyak, sedangkan yang diharapkan itu adalah penumpang kereta api yang lebih banyak. Nah, sekarang kita bisa lihat sebenarnya di sini adalah karena rangkaian kereta apinya yang tidak bagus, dan awak pesawatnya yang tidak sehat, rangkaian yang tidak bagus, kemudian nyampainya itu nggak sesuai jadwal, makanya penumpangnya tidak puas sehingga penumpang bus umum yang malah makin bertambah dibandingkan dengan penumpang kereta apinya. Ya gitu ya. Makanya jawaban yang benarnya adalah yang mana nih, ayo? Yang E. Oke, next. 29. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, oke, kita lihat. Murid, ini karena ada kata sebagian, langsung diingat ya teman-teman, langsung cari opsi jawaban yang ada sebagian. Jadi jawabannya udah jelas yang C. Sekarang kita lihat dulu, benar nggak nih kesimpulannya seperti itu. Nah, sebagian murid lelaki yang tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka. Salah ya teman-teman, karena tadi semua murid lelaki itu adalah anggota pramuka. Nah, sekarang kita lihat murid perempuan tidak disebutkan. Kemudian yang B, murid lelaki tidak gemar berpetualang dan bukan anggota pramuka, tidak ya, karena semua murid lelaki itu adalah anggota pramuka.
Next, yang di D, semua anggota pramuka gemar berpetualang. Enggak juga ya, karena tadi yang gemar berpetualang itu hanya sebagian saja. Oke, berarti jawabannya adalah yang E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, next, last but not least, di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan. Jika diberi ramuan, maka selalu disertai tusuk jarum. Nah, sekarang kita lihat, jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk jarum pasti akan diberikan. Tidak ya, karena tidak refleksi berarti tidak ditusuk jarum ya. Oke, berarti dia salah. Kemudian yang B, jika ramuan diberikan maka refleksi pasti tidak diberikan, salah juga ya. Nah, yang C, kenapa tadi salah? Nah, sekarang yang C, jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi pasti tidak diberikan. Ini yang benar ya teman-teman. Nah, kan tadi jelas jika pasien selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan maka akan disertai dengan tusuk jarum. Nah, tusuk jarum tidak akan diberikan jika pijat refleksinya tidak diberikan. Kita lihat yang D, jika tusuk jarum diberikan maka pijat refleksi tidak ya. Oke, jika tusuk jarum tidak diberikan maka pijat refleksi diberikan. Nope, salah juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita di Klub Belajar. Nah, di sini ada quote lagi, dimana kalau belajar dari kemarin, dimana quote-nya yaitu belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, belajar untuk besok, dan hal yang paling penting adalah jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman. Karena pengalaman pribadi aku lulus PNS itu di trial yang ketiga ya. Jadi yang 1 dan kedua aku gagal, dan dimana aku tuh sadar di 1 aku belajar dan di kedua juga aku belajar, dan di yang tes yang ketiga aku tuh belajar lebih dibandingkan yang 1 dan kedua. Jadi kita bisa bilang kalau apa yang kita akan dapatkan itu sesuai dengan effortnya kita, dan tetap terus semangat untuk belajar. Walaupun kita sudah bisa, kita misalnya merasa diri sudah bisa, tetapi apa salahnya jika kita tetap belajar dan mengasah diri untuk mencoba menyelesaikan soal-soal, sehingga nanti ketika pada real test kita akan bisa menjawab soal itu hanya dalam hitungan detik, dan pastinya lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lain, dan pasti juga lebih tepat, sehingga kita yang akan menjadi orang yang terpilih untuk bisa lulus CPNS. Alright, thank you, see you on my next video, bye bye.